orang tuanya udah mulai kangen nih di rumah. Mana anak saya begitu, ya kan? Nah, jadi misalnya kalau Anda sendiri sudah punya anak di rumah, mungkin Anda merasakan hal yang sama, Sisi Sahab. Nah, Sisi Sahab ini memiliki 2 anak dan ternyata anak bungsunya sekarang lagi baru mau masuk SD. Kira-kira seperti apa keseruannya? Langsung aja kita lihat, ini dia. Tentu saja, tiada panduan khusus untuk menjadi seorang ibu. Itu juga lah yang dirasakan oleh Zizi Shahab saat terus membesarkan 2 orang jagoannya, Fauzi dan Lucky. Mengemban peran sebagai seorang ibu, Zizi ternyata menerapkan pola asuh yang berbeda antara 2 putranya tersebut. Terutama untuk si bungsu yang kini telah masuk sekolah dasar, Zizi seolah kembali menemukan tantangan baru untuk menghadapi mood si kecil Lucky. Terutama saat hari pertama masuk sekolah, Zizi mesti dihadapi dengan tantangan bangun pagi, siapkan segala perlengkapan si kecil, sampai harus menghadapi drama pagi hari anak yang kesiangan. Heboh sih pasti ya, karena si bungsu ini yang bersikap seperti bungsu pada umumnya ya, dengan drama-drama pagi harinya gitu. Kalau si kakaknya ini kan sudah berhasil dibentuk nih, udah 13 tahun, pas 6 SD dia udah terbiasa, udah teratur gitu hidupnya. Pagi subuh nggak dibangunin, udah tahu bangun untuk sholat subuh, untuk siapin makanannya sendiri, even sarapan tuh dia bikin sendiri gitu. Nah, adeknya nih yang lumayan menguras emosi jiwa di pagi hari, itu harus ngebangunin dia dengan drama dulu, masih ngantuk Momi 5 menit. Udah 5 menit Kerim, ini nanti kakak tinggalin kamu ya kalau telat. Nggak boleh dong. Semuanya harus tungguin aku gitu. Nah, itu harus agak dikasih terapan metode parenting VOC-nya sedikit ya. Harus digalakin sedikit. Nggak bisa hanya diajak diskusi, karena kan sekarang parentingnya adalah diskusi kan. Tanya maunya anak, nggak bisa. Anak harus dikasih peraturan yang tegas, anak harus dibentuk karakternya supaya dia pun ngikuti peraturan yang ada gitu. Anak kedua memang terkadang punya karakter yang berbeda dari anak pertama. Hal ini juga diaminkan oleh Zizi yang merasa emosinya seringkali terkuras ketika harus mendampingi si bungsu berangkat sekolah. Diakui aktris tanah air itu, kalau terkadang kesabarannya yang setipis tisu suka mudah hanyut ketika mengajari anak-anak tentang kedisiplinan. Tapi untungnya Zizi punya partner hidup yang bisa saling melengkapi saat sedang bonding dengan tambatan hati. Diakuinya, sang suami, Prabu, lebih memiliki pembawaan yang tenang sehingga membuat anak-anak lebih kalem. Masih banget. Pagi-pagi tuh drama dulu ngebangunin dia. Mandi harus diliatin, harus ditungguin. Kadang kalau nggak dia teriak-teriak, kenapa Kerim harus ditungguin? Aku mau diliatin kalau aku mandi. Hah, kenapa? Biar Mami tahu aku udah mandi. Mami tahu kamu udah mandi. Jadi emang drama aja anak. Jadi memang aku sama Mas Prabu tuh apa ya? Menganut berbagai macam metode parenting gitu. Jadi kalau aku yang lebih VOC-nya, lebih dar-der-dornya, kalau Mas Prabu yang lebih wise, lebih tenang. Kalau bisa diajak ngobrol dulu, kalau mau emosi sama anak jangan pakai hati gitu, karena itu akan membekas ke anak gitu. Jadi ya dia lebih tenangnya, aku yang lebih dar-der-dornya. Tentu saja sebagai generasi milenial, parenting tegas ala VOC ini juga dirasakan oleh Zizi ketika masih kecil dulu. Pengalaman ini kemudian diturunkan kepada sang anak karena merasa bimbingan yang tegas itu juga penting agar anak-anak bisa mandiri dan ketahanan hingga dewasa nanti. Bahkan masih teringat di benak Zizi bagaimana parenting orang tua dulu yang berhasil bikin dirinya patuh serta memahami segala norma kehidupan yang patut dijalani. Kalau dulu itu kan do's and don'ts-nya jelas. Ini boleh, ini nggak boleh. Kalau sekarang kan agak abu-abu nih, agak di tengah-tengah. Jadi si anak tuh ngikutin apa maunya dia memilih apa yang dia suka. Oh nggak gitu, hidup ini bukan tentang hanya kamu dan bukan tentang apa yang kamu suka. Gitu. Jadi peraturannya gini, kamu harus ikutin begini. Gitu. Jadi boleh yang kamu suka tapi tidak merugikan orang lain. Tapi bukan jadi people pleasure gitu. Salah satu keberhasilan dari parenting yang diterapkan oleh wanita keturunan Arab Betawi ini adalah sikap sang anak yang bisa berhemat dan penurut soal uang saku. Mendapatkan jatah 100.000 seminggu, Zizi mengaku anaknya tak pernah meminta uang jajan lebih karena sudah menjadi aturan di keluarga mereka. Dan untuk menunjang nutrisi sang anak di sekolah, wanita kelahiran 1988 itu telah berlangganan catering untuk bekal sang anak. Beruntungnya di sekolahnya anak-anak nih alhamdulillah mereka kalau jajan nggak dikasih uang cash. Jadi dikasih kartu ya, jadi tinggal tap. Kita budgetin seminggu 100.000 itu cukup. Nggak boleh nambah. Dan alhamdulillahnya anak-anak pada paham dan tahu diri. Jadi nggak minta top up sebelum waktunya.
Dan 2 hari pertama masih semangat sebagai ibu yang baik, memberikan bekal isi piringku atau 4 sehat 5 sempurna. Hanya 2 hari. Setelahnya ya Allah, Mami pusing ya. Masa kan gak mungkin tepung-tepungan, kan anak ini nanti gak baik atau gak sehat lah ya. Akhirnya catering, Mami sudah give up. Ya sudah ya nak, catering aja biar lebih variatif. Tak mudah bukan untuk bisa mengurus 2 orang anak, tapi disyukuri Zizi selama menjadi orang tua yang memiliki pasangan yang mau ikut campur tangan mengurus anak-anak. Tak terasa, perjalanan rumah tangganya pun sudah menginjak 14 tahun. Jarang diterpa isu tak sedap, tapi ternyata rasa cinta dan kasih sayang itu masih sama seperti pertama kali bertemu. Bahkan sang suami, Prabu pun mengakui kehebatan Zizi yang masih bisa tetap melayani dengan baik, meski harus disibukkan juga dengan perannya sebagai seorang ibu. 14 tahun sama Zizi, gimana? Apa rasanya 14 tahunnya? Rasanya seru-seru. Seru, naik wahana seru. Seru-seru. Apa sih yang membuat seorang Prabu Revolusi selalu jatuh cinta sama Zizi? Ya. Banyak alasannya. Apa ya, yang paling utama sih ya Zizi hanya satu. Nggak ada lagi yang lain. Ya percaya atau nggak percaya, jadi saya dulu tuh pernah ada di satu titik yang memang ingin banget menikah gitu. Terus ya berdoalah gitu ya sama Tuhan. Tiba-tiba besoknya ada jalur ketemu sama Zizi gitu. Jadi saya ngerasa kayak dikasihnya sama Tuhan langsung. Begitu ketemu juga ternyata Zizi lucu sekali. Cute. Makanya langsung udah deh, ini kita kunci aja seumur hidup, gimana? Asik, dikunci. Aduh, gemes banget ya, sweet So banget. sweet.